Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdanillah, salatan wassalaman ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah Rasulillah wa ala man sahibah wa tabi'ah hudah. Amma ba'd. Hikam Ibni Atta'illah As-Sakandari, hikmah nomor 76. Kalau di syarahnya Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti nomor 74 jilid 2 halaman 263. Al-Hazanu utawi sedih ala figdani ta'ati ing atase kehilangan taat, kesepen taat. Sedih boten sakit amal, artinya sedih tidak bisa beribadah, sedih karena tidak bisa ikut bersedekah, sedih karena tidak bisa ikut silaturahmi, sedih karena tidak bisa ikut berkorban misalnya, ya. Tetapi hanya sedih saja, ada min nuhudi sertane ora anane bangkit, nuhud bangkit, berdiri, ilaiha maring ta'at, tanpa ikhtiar usaha bagaimana bisa ikut bersedekah, bagaimana bisa ikut silaturahim, bagaimana bisa ikut ibadah, bagaimana bisa ikut jamaah. Dia hanya sedih tidak bisa sholat jamaah, mungkin sibuk bekerja, kecapean, tapi dia tidak ada usaha untuk sholat jamaah dan amal baik yang lain. Iku min alamatil ightirari, di antara tanda-tanda tertipu. Nah, orang ini berarti tertipu. Setengah saking ikung, setengah saking tanda-tanda tertipu. Nah, kita tahu bahwa di dalam Al-Quran itu kata penghubung ila harfu jarrin, ila kepada, ya. Ila itu kepada, harfu jarrin. Terdapat 737 kali. 737 kali. Nah, ini bagaimana Al-Quran menggambarkan nuhud, bangkit untuk taat, semangat untuk ibadah yang sementara ini belum bisa melakukannya. Maka kita belajar dari ayat-ayat yang ada kata penghubung ila, kepada. Di antaranya surat Al-Baqarah ayat 54, yaitu nuhud,
bangkit untuk bertobat. Jika selama ini belum bisa berbuat taat karena banyaknya dosa, banyaknya maksiat, maka supaya tidak tertipu dia harus bangkit. Fatubu ila bari'ikum. Maka bertobatlah kalian, kembalilah kalian kepada Allah yang menciptakan kalian. Nah, ini namanya semangat untuk memperbaiki diri, reformasi diri, ya. Kemudian kalau hatinya itu mudah lupa Allah, maka dia suka melakukan maksiat, dosa. Jika diketahui orang dia lebih takut. Kalau diketahui Allah dia tidak ada rasa sungkan, ewo, malu, takut. Maka Al-Quran mendorong dengan sambungan huruf ila, summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah. Ada kata penghubung ila. Kemudian lunaklah kulit mereka dan hati mereka menuju ingat Allah. Az-Zumar ayat 23. Nah, ini namanya bangkit. Bangkitnya kulit fisik, kemudian hati berarti batin, spiritualnya bangkit menuju ingat Allah. Nah, ini namanya bangkit menuju ingat Allah. Ini namanya nuhud yang kedua. Kemudian bangkit yang ketiga di surat Ghafir ayat 44. Wa ufawwidu amri ilallah. Dan aku serahkan urusanku, aku serahkan seluruh perkaraku kepada Allah. Supaya hati kita ini tidak terkungkung dari satu problem dunia yang kemudian kita ini mau jamaah berat karena ada persoalan bisnis, mau sholat jamaah berat karena mikir ekonomi. Nah, tetapi Ghafir ayat 44, dan dengan sifat memasrahkan segala urusan kepada Allah, maka dia sopir perkara penumpang bagaimana, ramai tidak jangan mempengaruhi. Kalau sepi kendu ibadahnya, kalau ramai semangat ibadahnya. Warung buka, nah perkara sepi atau ramai, sholat tidak mengganggu warung, tetap sholat. Nah, itu namanya orang yang tidak tertipu dengan problem hidup. Nah, ini namanya usaha. Sebagai ilustrasi, saya baca di kitab Ar-Ruhaniyah fi zamani at-teknolojiyah. Ar-Ruhaniyah fi zamani at-teknolojiyah. Khalid Muhammad. Di sini di jilid berapa? Jilid 1 ya. Ketika membicarakan Al-Baqarah ayat 61, beliau menyimpulkan satu adalah lingkungan, al-bi'ah. Al-Quran bicara ihbitu misran, turunlah kalian menetap di satu kota. Ini berarti lingkungan. Al-Quran memilihkan suatu lingkungan, hunian manusia. Ihbitu misran.
Satu. Kemudian Al-Quran juga mengarahkan pada kebutuhan primer, yaitu kebutuhan gizi, kebutuhan logistik manusia. Di ayat tersebut, min baqliha, sayur mayurnya tanah, wa qissaiha, mentimun yang keluar dari tanah, wa fumiha, bawang putihnya tanah, wa adasya, kacang adasnya tanah, wa basaliha, bawang merahnya tanah. Ini namanya kebutuhan fisik, lo menyangkut logistik. Kalau ihbitu misran menyangkut lingkungan. Kemudian Al-Quran menambahkan, yaitu tentang kejiwaan dan kesucian jiwa. Al-Quran menjelaskan gambaran yang mengganggu kesucian, kebersihan, dan ketenangan spiritual manusia, ialah waduribat alaihimuz zillatu wal maskanatu. Waduribat alaihimuz zillatu wal maskanatu. Dan dijadikan di atas mereka kehinaan dan kemiskinan. Hidup ini hina karena tidak sholat. Hidup ini hina karena tidak ibadah. Hidup ini hina karena korupsi. Uduribat alaihimuz zillatu wal maskanatu, dan kemiskinan. Ini yang menyebabkan manusia tersumbat, tidak bisa bangkit memperbaiki diri, hanya sedih kok belum bisa jadi orang baik, tapi belum usaha untuk memperbaiki diri. Oleh karena itu saya akan sampaikan sebuah ilustrasi di kitab At-Targhib wa Tarhib karya Abdul Azim Al-Mundiri di jilid 3 halaman 566. Maaf, halaman 113. Ketika Rasulullah sedang menunaikan sholat, ada laki-laki bernama Syurahbil tidak ikut berjamaah. Datanglah ibunya Syurahbil, namanya Syafa' binti Abdillah. Asy-Syafa' binti Abdillah bertanya kepada Syurahbil, saudara anakku, kok mantunya Syar'i, datanglah mertua perempuannya, bukan wanita itu, bukan ibunya ya, yaitu mertua. Ditegur oleh mertua putri, mertua wanita, saudara tidak ikut jamaah dengan Rasulullah SAW sedang menunaikan sholat jamaah. Kata Syurahbil, kami terpaksa belum bisa jamaah karena baju yang menutupi badan saya bagian atas dipinjam oleh Rasulullah SAW. Pas Rasulullah tidak ada baju, minjam baju saya bagian atasan. Maka saya ini bawahnya tertutup, atasnya terbuka. Maka kami nggak bisa berangkat jamaah. Coba ini, dalam keadaan miskin, dalam keadaan pas-pasan, masih bisa menyempatkan, meminjamkan bajunya untuk Rasulullah SAW. Ilustrasi kedua,
Saya baca dalam kitab Al-Ahadisul Mukhtarah. Al-Ahadisul Mukhtarah. Dia Muhammad ibn Abdul Wahid Al-Muqaddasi. Juz 4. Halaman 43. Ubay bin Ka'ab, seorang pakar Al-Quran, meskipun dia sedih, karena apa? Sakit demam. Berarti sangat dimungkinkan baca Al-Qur'annya menurun. Kesiapan untuk berjalan kaki menuju tempat jamaah mungkin kadang uzur. Maka tanya kepada Rasulullah, apa pahalanya ya Rasulullah? Pembalasan karena penyakit demam. Rasulullah menjawab, selama telapak kaki masih bergerak-gerak atau otot masih terasa terpukul, yakni nyeri, maka Ubay bin Ka'ab ini dengan kondisi sedih karena ada halangan penyakit demam yang berat, tapi Ubay bin Ka'ab berdoa di kitab Al-Ahadisul Mukhtarah, jilid 3, jilid 4, halaman 43. Yaitu doa Ubay bin Ka'ab. Allahumma inni as'aluka humman. Ya Allah, sesungguhnya kami minta diberi demam. Humman. Wala la tamna'uni khurujan ila fi sabilik. La tamna'uni khurujan fi sabilik. Yang demam tidak menghalangi saya keluar berjuang di jalan Allah. Wala khurujan ila baitika. Demam yang tidak menghalangi kami untuk pergi ke rumah yang engkau ridhai, yakni pergi haji atau umrah. Rumah Masjidil Haram, yakni Ka'bah. Wala masjidi nabiyika. Dan demam yang tidak menghalangi kami untuk sowan di Masjid Nabawi, di mana di lokasi itu terdapat makam Nabimu ya Allah. Akhirnya Ubay bin Ka'ab ini sepanjang hidupnya selalu mengalami demam. Mudah mengalami demam. Tapi tetap nuhud ila ta'ah. Semangat bangkit pada taat, ibadah, amal soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.